Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang keterangan bahwa semua orang juga gitu teman-teman ya, pasti ada kalanya mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kenapa di season kali ini saya share video seperti itu teman-teman ya? Karena biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis selalu mengalami bahwa hidupnya itu paling menderita. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang penasaran, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah gitu teman-teman ya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sensasi rumahan, bisa kita tangani dengan mudah kalau seandainya kitanya paham, kitanya mengerti, dan kitanya bisa menerima. Nah itu teman-teman, nah, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian seperti biasa bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat nikmat sekali, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ketika sedang merasakan sensasi teman-teman ya, jadi seolah-olah hidupnya itu paling menderita. Nah itu teman-teman ya, jangankan ketika sensasi sedang hadir teman-teman ya, ada kalanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis juga ketika sedang berdiam diri di rumah gitu teman-teman ya, sedang ada bahagia-bahagianya gitu teman-teman, sedang bercanda dengan teman-teman, sedang bersosialisasi dengan orang lain. Tetapi kalau seandainya teringat dengan yang namanya yang sedang diderita gitu teman-teman ya, pasti seolah-olah berpikirnya itu kayaknya itu hidupnya itu paling menderita. Nah itu teman-teman ya. Dan kalau seandainya selalu berpikir ke arah sana, itu ya bisa menghancurkan atau menghilangkan rasa mood, rasa semangat, kemudian kurang percaya diri. Itu juga selalu selalu hilang gitu teman-teman ya, karena selalu teringat dengan hal-hal negatif teman-teman ya. Nah, makanya harus bisa memahami ke sana. Jadi ketika kalian sekarang sedang merasakan gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kalau seandainya kalian sedang nyaman-nyamannya, usahakan gimana caranya supaya gangguan ini terlupakan terus gitu teman-teman. Makanya jangan terlalu jangan terlalu lemah, kemudian jangan terlalu malas untuk melakukan hobi-hobi yang menyenangkan teman-teman ya. Karena hobi-hobi yang menyenangkan atau aktivitas yang menyenangkan itu bisa mengalihkan pemikiran-pemikiran seperti itu teman-teman ya. Kita tahu sendiri ya, kalau seandainya ketika teringat dengan gangguan ini ya, kita itu seolah-olah paling menderita di dunia ini gitu teman-teman ya. Padahal untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis perlu mengetahui dan perlu memahami gitu teman-teman ya. Untuk asam lambung itu semua orang pasti mengalaminya teman-teman ya, setiap hari pasti mengalaminya. Ada kalanya mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Jangankan
orang yang sudah lanjut usia teman-teman ya, dari mulai anak-anak, kemudian orang dewasa, kemudian lanjut usia, itu pasti mengalaminya teman-teman ya. Nah tetapi orang-orang tersebut ketika mengalami gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, pemulihannya itu agak lumayan cepat gitu teman-teman. Kemudian tidak ada ketakutan di sana gitu teman-teman. Itu perbedaannya sih sebetulnya. Nah kenapa orang-orang yang sekarang terkena gangguan asam lambung kemudian diikuti dengan anxiety, kemudian diikuti dengan psikosomatis juga, selalu merasa penderitaannya itu berlebih teman-teman ya. Perlu kalian ketahui teman-teman ya, kalau seandainya terikuti dengan anxiety disorder atau ada psikosomatis juga di sana, itu ya semuanya itu merasa seperti rasanya itu seperti berlebih teman-teman ya. Itu karena nilai kewaspadaan yang ada di dalam perasaan kita itu semakin sensitif, semakin besar gitu teman-teman ya, karena ada trauma di situ ya. Trauma terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu teman-teman, itu sebetulnya perbedaannya cuma di situ teman-teman ya. Semua orang mengalami gangguan asam lambung, kayak macam begah, ulu hati tidak nyaman, kemudian dada terasa panas gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian pengen memastikan bahwa semua orang juga mengalami hal seperti itu teman-teman ya, kalian bisa cross check atau bisa kalian tanyakan ke orang-orang yang tidak terkena gangguan anxiety disorder. Nah itu teman-teman, bisa ke keluarga, bisa ke ke anak, bisa ke family kalian gitu teman-teman, bisa ke tetangga, bisa ke teman. Kalau seandainya kalian bertanya apakah dulu kalian itu pernah mengalami begah, pasti semua orang juga menjawabnya pernah gitu teman-teman ya. Apakah pernah mengalami dada terasa panas? Pasti semua orang pernah mengalaminya teman-teman ya. Kenapa semua orang itu pasti mengalami ke sana? Karena untuk asam lambung dan untuk asam lambung saja gitu teman-teman ya, itu adalah kegiatan sehari-hari ya, kegiatan sehari-hari, gangguan rumahan, gangguan biasa gitu teman-teman ya. Selama kita masih hidup pasti mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Nah tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan anxiety disorder, tidak menginginkan hal seperti itu teman-teman. Kenapa bisa seperti itu? Karena untuk orang yang terkena anxiety disorder itu biasanya paling tidak mau mengalami perubahan teman-teman, tidak mau mengalami hal yang negatif teman-teman ya. Padahal kegiatan-kegiatan itu adalah kegiatan-kegiatan biasa gitu teman-teman ya. Selama kita masih hidup pasti mengalami hal seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis paling tidak mau mengalami perubahan seperti itu karena memang dipicu dari ketakutannya yang terlalu besar teman-teman ya. Jadi sensasi yang hadir, yang sedang dirasakannya itu takutnya itu berbahaya, bisa menyebabkan kematian dan sebagainya teman-teman. Dan akhirnya ketika selalu berpikir ke arah sana teman-teman ya, itu kewaspadaannya itu semakin meningkat teman-teman ya. Jadi hal-hal kecil juga, hal-hal yang sepele, bahkan di luar kegiatan itu juga kadang kita takutkan teman-teman ya. Kayak macam mendengarkan suara burung kedasi, kita menjadi takut teman-teman ya. Jadi selalu dikait-kaitkan ya, jangan-jangan ini pertanda. Mendengarkan suara ambulan saja kita menggigil ketakutan teman-teman, selalu dikait-kaitkan, jangan-jangan ini pertanda, selalu saja seperti itu. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, kalian itu tidak terlalu jangan terlalu khawatir dengan apa yang sedang dirasakan teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalnya kalian mengeluh juga, Pak tapi ini rasanya sangat dahsyat sekali. Nah perlu kalian ketahui teman-teman, sebetulnya itu rasanya tidak dahsyat sebetulnya. Yang menjadikan dahsyat itu karena sensitif kalian itu sekarang sedang benar-benar tinggi gitu teman-teman ya, dipicu dari ketakutan ini itu ya. Semuanya serba waspada teman-teman ya. Nah yang namanya serba waspada itu hal sekecil apapun pasti dianggapnya itu terlalu besar. Nah itu teman-teman ya, contoh kecil lah, kalian juga mengingat ya ketika kecil itu kalau seandainya kalian sedang disuruh misalkan malam-malam tolong dong beliin ini ke warung. Kalau seandainya lagi kecil kan kita takut melewati yang gelap-gelap itu ya, kadang hal-hal apapun itu selalu dianggap besar. Nanti tahu-taunya ketika digelap, ketika lewat ada buta hijau. Nah itu teman-teman, itu perbedaannya. Itulah gitu teman-teman. Makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan sensasi apapun, kalau seandainya rasanya terlalu besar gitu teman-teman ya, pahami saja bahwa kalian itu sekarang sensitifnya itu memang sedang benar-benar besar gitu teman-teman. Jadi hal sekecil apapun terasanya itu sangat besar. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu. Nah makanya saya selalu mengingatkan sama teman-teman itu, ketika kalian sedang ada sensasi hal apapun gitu teman-teman ya, kalau seandainya kalian sudah makan, sudah minum teman-teman ya, jangan terlalu dikhawatirkan teman-teman ya.
Pak, tapi ini kelayangan nih, kelayangannya hebat, takutnya menjadi pingsan. Kalau seandainya sudah makan, sudah minum, tidak akan menjadi pingsan, teman-teman. Coba Anda rasakan sendiri saat ini. Apakah kalian sekarang itu sudah pingsan? Kan belum, teman-teman ya. Nah itu, teman-teman, kalau seandainya kalian mengalami ketakutan ini, itu, gitu, teman-teman, ya pikirannya itu selalu mengurai kemana-mana. Itu berarti ketakutan kalian itu masih terlalu besar. Mentalnya masih mental tempe. Nah itu, teman-teman, traumanya masih besar, teman-teman. Padahal itu semuanya tidak akan terjadi. Adapun selalu hadir pemikiran-pemikiran seperti itu cuma permainan pikiran kalian saja, permainan pikiran karena memang ada trauma gitu, teman-teman, trauma terhadap hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah itu, teman-teman, makanya harus bisa memahami ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, sebetulnya kalian itu gangguan biasa, teman-teman ya. Ada gangguan ini terasanya sangat besar itu karena kita psikisnya terganggu. Ada trauma di situ, ketakutannya terlalu besar, teman-teman ya. Nah makanya yang harus dibetulkannya itu adalah ketakutannya. Gimana caranya supaya kita itu tidak ketakutan. Nah itu, teman-teman, jadi biar kita itu menganggap wajar apa yang sedang dirasakan, teman-teman, kayak macam dada panas, itu biasa sih sebetulnya. Asam lambung sering naik. Kalau seandainya parah-parahnya nanti kalian menjadi batuk. Nah itu, teman-teman, kemudian tenggorokan juga terasa mengganjal. Tidak apa-apa, teman-teman. Nanti larinya juga kalian itu agak susah menelan. Gitu, teman-teman, sering mengganjal seperti itu. Nah itu, teman-teman, paling parahnya nanti kalian itu punya panas dalam, kayak macam darah apa ya? Ada ruam-ruam kayak macam di pinggir di sini itu kayak macam berdarah kayak macam begitu. Nggak apa-apa, teman-teman, dulu juga kalian mengalami. Dan kalau seandainya kalian dulu nggak pernah mengalami, tengok orang lain juga pernah mengalami. Jangankan untuk orang tua, anak kecil juga banyak yang mengalami kayak macam begitu, teman-teman. Dan itu mereka biasa-biasa saja. Nah karena apa? Karena dia itu hatinya tidak terkena, perasaannya tidak terkena, ketakutannya tidak ada, teman-teman ya. Nah itu, nah makanya harus bisa memahami ke sana. Kalau seandainya kalian bisa memahami ke sana, nanti ketika ada sensasi apapun ya kalian bisa menganggapnya itu merupakan hal yang sangat wajar, kegiatan sehari-hari, karena memang itu sebetulnya kegiatan wajar. Nah itu, teman-teman ya. Nah makanya harus bisa memahami ke sana. Nah sekarang ketika kalian sekarang sudah membetulkan mentalnya, menghilangkan ketakutannya, menganggap itu wajar karena memang sebetulnya wajar, yang harus kalian lakukan adalah gimana caranya supaya sensasi ini tidak berkelanjutan atau misalkan tidak terlalu lama gitu, teman-teman ya. Nah kembali lagi, ketika kalian ingin menangani hal seperti itu, ya kalian itu harus kembali lagi sama yang namanya 3P, teman-teman. Karena ketika apapun yang hadir ketika terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam, itu obatnya hanya 3P, teman-teman ya. Pola makannya tetap dijaga, apapun yang terjadi makannya harus dijaga, apapun yang terjadi minumnya harus dijaga. Nah itu, teman-teman. Kemudian untuk ketakutannya, untuk banyak pikirannya, untuk stresnya, gimana caranya usahakan setiap harinya itu pikiran dan hati kita itu tetap senang. Nah itu, teman-teman, biar semuanya itu tertangani, medisnya kita tertangani, psikisnya kita tertangani, gitu, teman-teman. Dan akhirnya medisnya kalau sudah tertangani kemudian membaik, ditambah lagi psikisnya juga membaik. Nah itu, teman-teman. Dan kemudian seiring dengan waktu nanti, karena jujur ya, untuk asam lambung dan diabetes psikosomatis itu butuh tempo, karena butuh pelatihan untuk di psikis sih sebetulnya, gitu, teman-teman ya. Nanti kalau seandainya kalian rajin melakukannya gitu, teman-teman, tanpa disadari semuanya kembali menjadi nyaman. Nah itu, teman-teman, itu pengalaman saya. Nah makanya kalian itu mulai dari sekarang jangan pernah sering mengeluh, teman-teman ya. Jadi sering mengeluh itu kayak macam begini, terlalu merasa-rasa gitu, teman-teman ya. Kemudian selalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Wah, dia ini gangguannya begini-begini, jangan-jangan nanti saya juga mengikut seperti itu. Jangan seperti itu, teman-teman, karena untuk setiap orang itu gangguannya itu berbeda-beda. Untuk asam lambung saja semua orang itu berbeda-beda. Jangankan untuk di psikis ya, untuk di asam lambung saja di medisnya semua orang itu berbeda-beda. Ada yang mengalami dadanya panas, ada juga orang yang terkena gangguan asam itu dada tidak mengalami panas. Kemudian ada juga yang mengalami ulu hatinya terasa sakit kalau ditekan gitu, teman-teman ya. Ada juga yang orang yang terkena gangguan asam itu tidak mengalami hal seperti itu. Nah itu, teman-teman, jadi jangan pernah membanding-bandingkan dengan orang lain. Nah itu, teman-teman, jadi fokus saja dengan apa yang sedang kalian alami, kemudian fokus juga dengan yang penanganannya, teman-teman ya. Kalau seandainya dada terasa panas, oh ini nih dada terasa panas karena memang asam lambungnya sering naik, usahakan harus minum air hangat pelan-pelan minimal 8 gelas dalam sehari gitu, teman-teman, biar nanti asam lambungnya itu terbasuh kembali, kemudian asam lambungnya itu ternetralisir juga dengan yang namanya air hangat. Nah itu, teman-teman, sehingga nanti kadar keasamannya itu menjadi berkurang. Dan kalau seandainya kadar keasamannya berkurang,
pengaruh-pengaruh yang lainnya itu tidak ada, teman-teman ya. Nah itu pengalaman saya. Nah, makanya harus bisa memahami ke sana gitu, teman-teman ya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kalau seandainya belum memahami ke arah-arah sana, kadang ya kita itu selalu berpikirnya itu kemana-mana, teman-teman. Jadi hal yang lain-lain itu selalu dikait-kaitkan. Jangan-jangan ini penyakit yang berbahaya, jangan-jangan ini ada penyakit lain gitu, teman-teman ya. Walaupun sudah diagnosa sama dokter itu cuman asam lambung, cuman GERD, cuman dispepsia, cuman gastritis gitu, teman-teman. Tetapi kadang kalau seandainya tidak memahami, kadang selalu berpikirnya itu kemana-mana, jadi seolah-olah tidak percaya sama dokter. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memahami ke arah sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Jadi kalian itu harus bisa menerima apa yang sedang terjadi, teman-teman ya. Kemudian harus bisa memahami juga gitu bahwa semua orang itu pasti mengalami gangguan asam lambung, teman-teman ya. Karena memang asam lambung itu adalah kegiatan sehari-hari gitu, teman-teman ya. Selama orang masih hidup, asam lambung itu pasti sering tidak normal gitu, teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang ketakutan tentang asam lambung, kalian gak usah takut. Semua orang mengalami, teman-teman. Tetapi yang membedakan itu dengan orang lain itu, kalian itu cuman di psikis saja. Orang lain tidak ada trauma, kalian ada trauma. Orang lain tidak ada ketakutan, kalian banyak sekali ketakutannya. Orang lain tidak berpikir kemana-mana, kalian berpikirnya malah kemana-mana. Wajar sih menurut saya, karena memang kalian itu masih ketakutan, takut tentang hal-hal yang berbahaya, entah itu penyakit yang berbahaya, entah itu kematian, teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian bisa menerima, bisa memahami, bisa mengerti bahwa asam lambung dan sensitif psikosomatis itu tidak tidak bisa mengakibatkan kematian, teman-teman ya. Nah itu, makanya harus bisa memahami ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Mohon maaf sekali di video-video kemarin itu saya jarang bukan jarang lagi, saya nyaris tidak pernah respon komentar-komentar teman-teman ya, karena memang saya banyak kerjaan sekarang itu. Tahu sendiri nih, denger ya. Banyak sekali kerjaan, jadi saya jarang respon. Tetapi saya sering baca, ternyata masih banyak sekali yang mengalami, Pak saya mengalami ini, Pak saya mengalami itu. Intinya kalian itu masih juga mengalami kebingungan tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Jadi saya share videonya tentang jangan kalian bingung tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Coba flashback kejadian itu, kejadian ketika dulu. Kalian juga kalau misalnya mau flashback kejadian dulu itu, kalian juga pasti mengalami hal seperti itu, teman-teman. Dan kalian itu baik-baik saja. Bahkan kalau seandainya kalian masih ragu juga dengan keadaan kalian bahwa kalian itu bakalan baik-baik saja, coba ingat-ingat sampai detik ini kalian masih hidup, masih bisa menghirup udara segar gitu, teman-teman ya. Nah itu patokan buat kalian bahwa semuanya itu bakalan baik-baik saja, semua itu tidak berbahaya. Nah itu teman-teman, yang harus kalian lakukan itu adalah fokus menjaga 3P-nya, pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga, dan usahakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu tetap senang setiap harinya, biar tidak selalu teringat dengan yang namanya penyakit. Karena jujur sepengalaman saya, sembuhnya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu dengan terlupakan dengan apa? Dengan rasa senang. Nah itu teman-teman, dan untuk melakukan kesenangan itu sangat banyak sekali, ragamnya juga sangat banyak sekali, kemudian murah. Nah itu teman-teman ya, apa yang membuat kita senang, apa yang membuat kita gembira, apa yang membuat kita lupa dengan yang namanya penyakit, lakukan saja. Nah itu teman-teman ya, nah makanya harus bisa melakukan hal seperti itu. Nah itu teman-teman ya, video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, kebahagiaannya, pokoknya kehidupan kalian yang dulu itu, yang berwarna yang dulu itu, semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.